yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, dalam acara siang hari ini dengan tema bertransformasi dan bersinergi sebagai strategi kesuksesan dan kebermanfaatan bagi kemuliaannya. Kita buka bersama dengan bacaan Al-Fatihah yang semoga menjadikan lancarnya kegiatan kita pada siang hari ini. Ala hadiniyatus sholihah Al-Fatihah. Apa? Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Memasuki acara yang kedua, sepatah kata yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Genbi Korkomalang kepada Kak Ariel. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Elok. Selamat siang teman-teman semuanya dan juga Bapak Ustadz Muhammad Karim yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya mengucapkan syukur, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memperkenankan kita semua untuk berkumpul secara virtual untuk merenungkan kembali nih bagaimana perjalanan kita sepanjang tahun 2020 dan juga bagaimana kita akan melewati tahun 2021 yang pastinya masih akan dipenuhi dengan ketidakpastian, uncertainty, lalu juga diiringi dengan pandemi COVID-19 serta program vaksinasi serta pemulihan ekonomi nasional yang sedang digalakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, teman-teman, saya bersyukur dan berterima kasih kepada segenap panitia dan juga para peserta yang hadir dalam acara ini, karena saya rasa ini merupakan momentum yang tepat untuk memulai tahun 2021 dengan merenungkan kembali bagaimana perjalanan kita. Apakah kita sungguh-sungguh sudah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan sudah optimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sepanjang tahun 2020 walaupun dilakukan di rumah saja, baik secara pribadi lepas pribadi maupun juga secara organisasi di Genbi maupun juga organisasi lainnya. Oleh karena itu, sebagai tahun yang penuh dengan harapan dan juga dengan resolusi, program kerja dan juga rencana demi rencana, saya rasa tentu kita semua tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri dan juga kebebasan apa yang ada pada diri kita. Oleh karena itu, sebagai wujud ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita memulai tahun yang baru ini dengan penuh harapan, dengan melakukan kajian bagaimana seharusnya kita bertransformasi, bagaimana seharusnya kita bisa bersinergi dan beradaptasi dengan kondisi, situasi, dengan media-media yang ada, sarana dan prasarana yang ada, agar tercapailah tujuan organisasi kita, komunitas Genbi tercinta, untuk menjadi energi untuk negeri. Bayangkan saja, walaupun di tengah pandemi COVID-19 kita dapat memberikan kebermanfaatan, itu merupakan suatu hal yang luar biasa, bukan teman-teman? Oleh karena itu, saya berterima kasih kepada Ustadz Muhammad Karim yang telah berkenan untuk hadir, memberikan sedikit renungan kepada kita semua, bagaimana seharusnya kita melewati tahun 2021 ini dengan penuh iman, dengan penuh harapan, dan juga dengan penuh kasih. Terima kasih teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti acara ini. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Kak Ariel selaku Ketua Genbi Korkomalang. Semoga harapan-harapan yang kita sampaikan tadi dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Memasuki acara yang selanjutnya, memasuki acara inti kita pada siang hari ini, yakni kajian yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Karim. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share ya. Kok nggak bisa? Bisa izin share screen? Oke. Apa sudah tampil? Sudah terlihat? Halo? Sudah terlihat? Alhamdulillah. Oke. Sudah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang dan salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diberi tema untuk berbicara pada siang ini sepertinya agak panjang. Ada transformasi, ada apa itu saya sampai gak hafal itu ya. Oke. Yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini adalah bagaimana menggapai kesuksesan. Kemarin saya tanya temanya Mas siapa dari Win? Saya Ustaz. Ya. Akhirnya bagaimana mencapai kesuksesan? Mas Abdul ya. Ya, Ustaz. Saya mulai dari umpama saya tanya, Mas Abdul itu ke depannya pengen jadi apa? Pengen berkarir di bidang apa? Dan berkarir di bidang Ustaz. Insya Allah masuk ke ekonomi bisnis Ustaz. Ekonomi bisnis. Melanjutkan juga usaha kedua orang tua. Oke, bidang apa usahanya? Di perdagangan Ustaz. Oke. Pertanyaan kedua, Mas Aril, Pak Ketua itu apa? Ke depan kalau lulus berkarir inginnya bidang apa? Saya di bidang ekonomi dan keuangan, Ustadz. Apa usaha atau bekerja di perusahaan atau mendirikan perusahaan sendiri atau bagaimana? Bekerja di perusahaan, Ustadz. Oke. Ini contoh bahwa Anda harus menetapkan tujuan dulu. Jadi ilustrasinya begini. Kalau Anda pergi ke terminal bus, di terminal itu ada banyak bus dan jurusannya berbeda-beda. Maka yang benar adalah sedari awal Anda sudah menetapkan tujuan, apakah ke Surabaya, ke Blitar, apakah ke Malang, ke Probolinggo, atau ke Madura, atau ke Jawa Barat. Nah, sehingga kalau jelas dari awal, Anda sudah efektif naik bis yang mana, tidak buang-buang waktu, dan tidak keliru naik bis yang mana. Nah, itu contoh kalau jelasnya tujuan. Maka kalau saya ditanya bagaimana menggapai kesuksesan, maka menetapkan tujuan itu menjadi ukuran atau langkah yang pertama. Paham ya? Menetapkan tujuan atau memperjelas tujuan karir hidup Anda ke depan. Ini penting. Oke. Sebagai orang Muslim, kita punya panduan, namanya Al-Quran. Mas Aril apa? Muslim? Saya Katolik, Ustadz. Oh, ya, nggak apa-apa kok. Setiap agama punya pandangannya sendiri-sendiri. Oke. Yang ingin saya ketengahkan sekarang adalah pertama bagaimana mencapai kesuksesan. Pertama, tetapkan tujuan dulu.
Apa kata kitab suci agama Islam itu? Coba lihat yang merah itu. Wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat, kata Al-Qur'an. Mas Aril bisa mendengarkan saja ya. Boleh nanti bertanya. Apa maknanya itu? Apa yang telah kamu perbuat, apa yang telah kamu putuskan, apa yang telah kamu rencanakan untuk masa depan. Jadi seakan-akan Al-Quran itu menyindir, terus menstimulasi kita sebagai manusia untuk mempersiapkan masa depan. Dan masa depan itu kalau ingin jelas, harus jelas tujuannya. Anda mau berkarir di bidang apa? Kadang mahasiswa sekarang itu antara keinginan atau cita-cita ke depan dengan jurusan yang dipilih di universitas tidak nyambung. Itu kalau mau disurvei itu lumayan besar lah. Kadang milih jurusan itu, waduh keliru ngeklik Pak waktu itu. Ada yang kadang karena orang tua. Padahal dia dengan orang tuanya makhluk yang berbeda, punya pandangan dan potensi yang berbeda. Nah, ini jelas ya. Jadi kalau pertanyaan awal tadi, bagaimana agar sukses di masa depan, terlebih di masa pandemi ini serba ketidakpastian sekarang ini, maka pertama yang harus Anda lakukan, perjelas tujuan. Tetapkan tujuan dulu. Minimal nanti kalau sudah lulus, saya mau jadi apa? Mau berkarir bidang apa? Mau bermanfaat kepada orang lain melalui bidang apa? Ini penting ini. Agama juga menganjurkan itu. Yaitu ayatnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Bertakwalah. Wal tanzur, hendaklah kamu setiap orang, wal tanzur nafsun, setiap orang mempersiapkan, memutuskan, memperjelas sedari awal, merencanakan masa depan, ma qaddamat lihat, apa yang akan terjadi di masa mendatang. Ini penting, memperjelas tujuan. Minimal cita-citanya jelas. Maka kalau dari TK, guru TK itu biasanya membantu kita untuk memperjelas cita-cita. Walaupun kadang anak TK itu hari Senin ingin jadi polisi, hari Selasa ingin jadi tentara, hari Rabu ingin jadi dokter, hari Kamis ingin jadi presiden. Tapi Anda kan mahasiswa, sudah jelas kan? Kan nggak mungkin umpama Mas Aril itu tadi manajemen akun keuangan ya, terus bercita-cita ingin jadi misalkan Romo atau apalah di dalam Katolik itu, ustadznya. Itu nggak nyambung. Nanti kuliahnya sia-sia, ngerjakan tugas tentang keuangan, manajemen. Ternyata dia, ya itu ada yang begitu. Tapi jangan, kalau bisa tidak seperti itu. Artinya apa? Profesionalitas itu bisa dipersiapkan sedari awal. Paham ya? Menjadi ahli itu bisa dipersiapkan sedari awal. Melalui apa? Pertama, perjelas tujuan hidup Anda. Oke, itu yang pertama. Kadang mahasiswa itu ya begitu, ada banyak keinginannya. Apalagi lihat gajinya YouTuber, pengen jadi YouTuber. Pengen jadi seleb, ada yang sukses jadi selebgram, pengen jadi selebgram. Padahal dia tidak punya kemampuan di situ. Ikut-ikutan lah. Nah, ini yang seharusnya tidak dilakukan. Orang dewasa itu dia punya pilihan yang mantap terhadap satu pilihan, dia punya alasan logisnya, dia punya alasan-alasan yang rasional dan terukur. Milih jurusan kadang juga begitu. Kadang yang ada akuntansi, ada yang manajemen, ada yang pendidikan, ada yang TI, ada yang kedokteran. Nah, milih jurusan itu yang benar adalah sesuai dengan minat, bakat, potensi, kecenderungan Anda. Ke depan saya ingin jadi dokter, Pak. Maka saya kuliah kedokteran.
Masa pengen jadi dokter, kemudian masuk jurusan pendidikan agama Islam. Itu gak nyambung. Pengen jadi dokter, dia masuk jurusan teknik sipil. Itu gak nyambung. Nah, jangan sampai jurusan yang hari ini Anda pilih, Anda masih gamang ternyata. Jangan-jangan saya tidak di situ, Pak. Nah, kalau begitu cepat bertaubat, cepat pindah jurusan. Nah, kira-kira begitu. Oke. Bagaimana, Pak? Bagaimana cara merumuskan menetapkan tujuan hidup itu? Apa dasarnya? Saya juga ingin, Pak, saya tertarik menetapkan tujuan hidup saya. Apakah karena gaji YouTuber banyak, saya ingin jadi YouTuber? Oh, tidak begitu menetapkan tujuan hidup itu. Ada caranya. Coba ilustrasi gambar ini. Misalkan, anak-anak, ujian kita hari ini adalah memanjat pohon. Kalau saya tanya Mas Abdul, siapakah yang menang? Yang menang itu monyet, Ustadz. Ah, benar. Nah, silakan di-unmute dulu. Di-unmute dulu biar nggak balik. Nah, pasti monyet yang menang. Meskipun Anda melatih, katakanlah ikan, Anda datangkan pelatih dari luar negeri, gaji sebesar-besarnya pelatihnya, agar menjadi juara untuk memanjat pohon, dia akan tetap kalah dengan monyet. Kalaupun dia bisa, umpama, ya paling hanya berapa menit. Artinya hasilnya tidak akan maksimal. Begitu juga kita manusia. Kalau Anda punya kecenderungan ilmu alam, punya potensi bidang ilmu alam, Anda memaksakan ilmu sosial, ya bisa sih lulus sekuliah di situ. Tapi Anda tidak akan dapat banyak. Jadi sarjana ilmu sosial juga setengah-setengah. Nah, ini yang banyak terjadi. Sebenarnya dia tidak punya potensi jadi bidang kedokteran. Tapi karena instruksi dan perintah orang tua, dia memaksakan diri. Bisa jadi kalau nyuntik orang, dia keliru. Akhirnya seharusnya kalau disuntik itu sembuh, bisa jadi tambah penyakitnya. Malpraktek. Bisa sih dia lulus, Pak, tapi dia akan tetap kalah profesional dengan yang sedari awal memang punya potensi di bidang. Paham ya? Oke. Jadi apa dasar merumuskan tujuan hidup itu? Kalau dalam Al-Quran ada namanya istilah fitrah. Fitratullah, tetaplah kamu hai manusia dalam fitrah Allah. Apa itu fitrah? Bahasa sekarang terjemahannya itu potensi. Kira-kira begini, kamu harusnya tetap di potensimu, jangan kemana-mana. Paham ya? Jadi kalau Anda punya minat, bakat, potensi bidang akuntansi, tapi Anda dipaksa oleh satu keadaan, bisa jadi karena ya akuntansi ke depan kayaknya suram, Pak. Itu kayaknya TI, Pak. Sebenarnya Anda tidak punya basic di situ. Anda pilih jurusan TI, maka menderitalah kuliah Anda. Anda tidak akan menikmati semua proses-proses kuliah itu. Itu dalam Al-Quran disebut fitrah. Dalam hadis kata Nabi juga sama. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir manusia itu dilahirkan membawa fitrahnya masing-masing. Fitrahnya Mas Aril, fitrahnya Mbak Elo, fitrahnya Mas Abdul Kholik itu berbeda satu dengan lainnya. Walaupun misalkan jurusannya sama-sama akuntansi. Kadang saya jurusan akuntansi, Pak, walaupun ke matematika kurang berminat. Ada yang setengah minat, ada yang tidak, dan seterusnya. Saya akuntansi, Pak, tapi saya senang bergaul, Pak, banyak teman. Gimana kalau jadi petugas pajak, banyak temannya, kalau ada yang mempelang pajak, dihubungi temannya. Itu kan pelanggaran kode etik nanti. Nah, itu harus dipikirkan yang seperti itu. Nah,
Jadi yang pertama kalau ingin bagaimana merancang masa depan itu pertama tetapkan tujuan. Perjelas itu. Ke depan mau berkarir bidang apa. Yang kedua, membiasakan diri dengan kebiasaan yang sesuai tujuan. Tujuannya ingin berkarirnya bidang dokter. Dia masuk jurusan arsitek. Itu jaka sembung tidak nyambung. Nah, termasuk Anda, misalkan Anda sudah milih jurusan akuntansi dan manajemen. Tapi buku-buku yang dibeli itu lebih banyak tentang sastra. Ada yang begitu? Nah, kalau yang begitu cepat bertaubat itu. Akhirnya dia banyak buang biaya, buang waktu, percuma. Dia inginnya jadi ahli bidang akuntan, seorang akuntan profesional. Tiap hari pekerjaannya ngopi, kampus, kok ngopi, kamar, kakus, ngopi, kafe, terus begitu. Dia nggak pernah membaca, mengerjakan tugas seadanya, tugasnya pun copy pasti atau pasti ngopi itu. Nah ini, maka kata Al-Quran, latar kabunna tobakon an tobak. Sesungguhnya kamu itu harus melaksanakan tingkat demi tingkat pembiasaan. Maka bangunlah kebiasaan hari ini yang sesuai dengan tujuan atau cita-citamu ke depan. Jangan sampai tidak nyambung. Kamu cita-citanya jadi dokter, kebiasaannya kamu main band tiap hari sampai lupa belajar ilmu-ilmu kedokteran. Itu namanya tidak nyambung. Paham ya? Oke, lanjut. Nanti kalau nggak jelas, terakhir ada ini tahap demi tahap. Ini pembiasaan. Kalau Anda baca beberapa hasil riset, mana yang lebih berpengaruh Pak terhadap keterampilan itu? Pemahaman atau pembiasaan? Rata-rata jawabannya adalah pembiasaan. Orang prestasi dengan orang yang tekun. Misalkan, sedari awal logika matematisnya bagus, kemudian satunya setengah sih logika matematik, tapi dia tekun belajar, maka prestasinya bisa kalah dia. Yang sedari awal punya, artinya ketekunan, kebiasaan, itu penting. Bangun kebiasaan yang berhubungan atau nyambung dengan tujuan hidup Anda. Oke. Sukses itu apa sih? Nah, karena ini ceramah, bukan nulis buku, akhirnya pengertiannya saya taruh di belakang. Sukses itu bertemunya kemampuan dan kesempatan. Maka yang bisa Anda lakukan adalah persiapkan diri Anda, yang merah itu. Maka saat bertemu kesempatan Anda sudah siap. Nah, kapan waktunya mempersiapkan diri itu, Pak? Kapan waktunya mempersiapkan diri itu, Pak? Ya sekarang ini sebelum Anda lulus kuliah itu. Sebelum lulus Anda harus tahu itu. Kalau ingin jadi akuntan profesional, ilmu-ilmu apa saja yang harus saya kuasai, Pak? Kompetensi apa saja yang harus saya kuasai? Sikap-sikap apa saja yang harus saya miliki? Itu gunanya kuliah atau sekolah. Sahabat atau teman apa saja yang harus saya punyai biar jadi profesional seorang akuntan. Itu harus Anda bangun sejak dari kuliah. Anda lulus, Anda sudah siap untuk kalau ada kesempatan yang menghampiri atau Anda menghampiri kesempatan. Tapi kalau Anda siap kesempatannya banyak, ya percuma Anda kalah saing. Maka persiapkan diri Anda. Kenapa? Karena kesuksesan itu bertemunya kemampuan atau keterampilan atau kompetensi dengan kesempatan. Nah, contoh. Sule itu punya, ngerti Sule ya?
punya kemampuan ngelawak. Dia sudah persiapkan dari awal. Dia ikut pementasan, dia ikut lomba dulu Akademi Pelawak Indonesia. Dia asah kemampuan. Saat kesempatan itu ada TV yang butuh acara yang bisa menghibur, muncullah Sule. Tepatlah dia. Bayangkan kalau Sule tidak mempersiapkan diri. Kesempatannya sih ada, TV sudah siap tanda tangan kontrak, tapi dia belum mampu. Nah ini contoh. Ada banyak, yang kedua, ada banyak kemungkinan dalam hidup ini. Maka usahakan berbagai kemungkinan-kemungkinan itu. Ustadz, mohon maaf. Jadi Permisi Ustadz. gangguan? Waktu 10 menit lagi Ustadz. Oke. Usahakan berbagai kemungkinan itu. Jika kamu berusaha, maka ada dua kemungkinan. Jadi yaitu sukses dan gagal. Tapi kalau kamu menang saja, diam saja, maka hanya ada satu kemungkinan, yaitu gagal. Oke. Kompetensi masa depan. Ada banyak pekerjaan yang hari ini dan akan hilang di masa mendatang. Tapi akan ada banyak pekerjaan baru yang akan muncul di masa mendatang. Nah, ini ingat ini. Misal, kenapa sekarang ada banyak ponsel cerdas Google Map, YouTube, Flash, dan seterusnya lah. Nah, ada banyak ini. Ini beberapa kompetensi masa depan. Pembelajar yang kira-kira kalau saya katakan harus Anda miliki. Dari mana? Sejak kapan memiliki kompetensi ini? Ya, sejak dari kuliah itu. Pembelajar terhadap semua hal. Rencanakan hidup Anda, perencanaan hidup. Kemampuan beradaptasi, tadi kan beradaptasi kata-kata temanya itu, perubahan. Kalau Anda tidak bisa beradaptasi, ya sulit. Bukan yang terkuat yang bisa menang, tapi mereka yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Manajemen diri, harus punya keterampilan. Kritis, kreatif, penyelesai masalah. Jangan sampai lulus kuliah hanya jadi beban orang tua, beban keluarga. Literasi digital itu penting. Ini pekerjaan-pekerjaan baru hari ini dan ke depan. YouTuber, influencer, ada banyak yang memakai jasa influencer itu, khususnya bidang politik sekarang. Data scientist ini yang paling favorit sekarang. Misalkan begini, bagaimana cara mengetahui bahwa penduduk Jawa Timur itu akan memilih misalkan Khofifah Indar Parawansa? Itu bisa diketahui dari big data. Nah, yang mampu mengetahui itu adalah data scientist. Itu ada ilmunya sendiri. Artificial intelligence. Orang yang mampu buat algoritma, aplikasi, sistem-sistem. Robotic engineering, insinyur robot. Nah, itu ke depan itu pekerjaan. Nah, yang ketiga, profesi sesuai potensi. Maka kata Al-Qur'an, kullun ya'malu ala syakilati. Tiap orang akan bekerja menurut keadaannya masing-masing. Tiap orang akan bekerja sesuai potensinya masing-masing. Artinya apa? Kalau bahasa yang lebih tegas, jadikan hobi atau potensi itu sebagai profesi. Kalau demikian, Anda tidak akan stres bekerja. Kalaupun gagal bekerja, Anda mudah bangkit lagi. Kenapa? Anda sangat menyenangi pekerjaan Anda. Anda tidak akan berkata, I hate my job. Nah, itu tidak akan. Tapi I love my job. Wa ma khalaqa inna sa'yakum lasyatta. Kamu memang akan berbeda-beda. Ada yang cocok jadi ustadz, ada yang cocok jadi pengusaha, ada yang cocok jadi insinyur, ada yang cocok jadi politisi. Memang tidak bisa dibanding-bandingkan. Anda punya kelebihan dan potensi masing-masing. Kullun ya'malu lima khuliqa lahu aw lima yussira lahu. Setiap orang akan bekerja sesuai tujuan penciptaannya. Nah, itu potensi itu, tujuan penciptaan. Jadi, khalifah kita sebagai apa? Apakah bidang teknik atau bidang akuntansi?
Dan Anda kalau menemukan potensinya, Anda akan dipermudah hidupnya. Jadi kalau Anda berjalan sesuai tujuan hidup Anda, atau Anda belajar bekerja sesuai potensi Anda akan mudah, ringan-ringan saja menghadapi. Kesimpulan sekarang, karena tadi 10 menit, ini kurang 5 menit ya. Jadi apa kesimpulannya, saudara-saudara sekalian? Pertama, tetapkan tujuan. Tadi kan pertanyaannya bagaimana menggapai masa depan. Tetapkan tujuan. Apa sih dasar menetapkan tujuan? Lihat, pahami diri Anda. Potensi, kelebihan Anda, dan kekurangan Anda bidang apa? Kelebihannya apa? Yang kedua, bangun kebiasaan yang sesuai tujuan hidup. Jangan sampai tidak nyambung. Jurusan itu harus nyambung dengan tujuan hidup Anda. Jangan sampai kalau tidak nyambung, sia-sialah. Buang biaya, buang waktu, buang tenaga, buang pikiran. Buang-buang itulah sia-sia. Yang ketiga, kuasai kompetensi, keterampilan, sikap yang mendukung tujuan. Mulai kapan itu dikuasai, Pak? Sebelum Anda lulus. Kalau belum, menurut saya tunda saja lulusnya. Oh, ke depan saya butuh bahasa Inggris, Pak. Kursus dulu. Ke depan saya harus bisa Pak matematika karena saya seorang akuntan. Kursus dulu boleh. Silahkan pilih. Yang keempat, jadikan hobi. Apa ukuran hobi itu? Yang paling disukai dan yang paling dikuasai sebagai profesi. Kalau begitu, Anda akan mudah hidupnya, kata Nabi. Yussira lima khuliqa. Yang kelima, berusaha keras, berdoa dan tawakal. Berusaha keraslah. Berdoalah sehusuk-husuknya. Dan tawakal, jangan stres. Tadi kan disebut oleh sambutan tadi, zaman ketidakpastian. Maka disinilah pentingnya orang beriman. Ada tawakal. Kalau ngandalkan terus usaha-usaha, ya stres lah. Artinya ini circle. Berusaha, berdoa, tawakal itu circle. Jadi tawakal itu letaknya di akhir setelah berusaha. Tapi terus setelah tawakal lagi, berusaha lagi. Terus begitu. Seperti pir pegas mengulang. Terus begitu. Saya kira itu kesimpulannya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan silahkan bertanya. Baik, Silakan. Kepada Ustadz Muhammad Karim atas kajiannya pada siang hari ini. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan. Monggo silahkan. Bisa di teman yang mau tanya. Sepertinya paham semua itu. Tinggal dikerjakan saja. Alhamdulillah kalau paham semua. Monggo teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya. Itu yang chatting. Silakan yang mau bertanya, Mas Hafid. Ya, Unuja Hamdani Al-Farisi. Silakan. Bisa di unmute ya mic-nya. Kalau gagal terus gimana solusinya, Ustadz? Ya bangkit lagi. Nggak ada solusi lagi kecuali bangkit lagi. Nah, kalau terus gagal, evaluasi. Jangan-jangan potensimu tidak di situ. Kamu keliru masuk kamar, keliru jalur. Karena kalau kita menemukan potensi sedari awal, Anda akan dipermudah itu. Jadi kalau Anda milih jurusan sesuai potensi Anda, nanti bekerja di bidang yang sesuai
yang paling Anda kuasai, yang paling Anda senangi, itu kayaknya Anda tidak akan merasa gagal. Kalaupun terjadi kegagalan, Anda merasa dapat banyak pelajaran. Jadi jawaban saya, gimana kalau gagal terus? Ya usaha lagi. Kan circle tadi. Apa namanya? Berusaha keras, berdoa, tawakal. Kalau terus gagal, terus berusaha keras lagi, terus begitu. Nah, kalau sih terus begitu, jangan-jangan Anda keliru masuk kamar, keliru jalur. Anda keliru jurusan sebenarnya. Nah, yang sekarang tidak nyambung pemilihan jurusan dengan cita-cita masa depan, silahkan pindah jurusan. Waduh, saya sudah semester atas. Nah, itu konsekuensi. Kalau Anda sudah dari awal keliru, konsekuensinya harus Anda ambil. Silakan yang tanya lagi. Gimana, Mas Hamdani sudah terjawab ya? Bagaimana caranya kita istiqomah dengan keputusan yang kita buat, Ustadz? Kalau Anda menemukan yang Anda senangi, insya Allah Anda istiqomah itu. Ukurannya begini. Ini mungkin pertanyaan, gimana Pak cara mengetahui bahwa itu yang paling yang saya sukai? Contoh begini, kalau anak kecil senang mobil-mobilan, misalkan Anda sedari kecil senang mobil-mobilan, berarti saya masuk jurusan teknik elektro, Pak. Oh, tidak begitu pemutusannya. Bisa jadi Anda senang mobil, senang bodinya. Itu desain grafis. Bisa jadi anak yang senang mobil-mobilan, senang mesinnya. Berarti kuliahnya teknik elektro. Teknik mesin maksudnya. Bisa jadi anak yang senang mobil-mobilan, dia kuliahnya senangnya hanya untuk jual beli saja. Berarti manajemen pemasaran. Nah, ukuran potensi itu Anda tidak pernah bosan di situ, konsisten. Tapi kalau Anda sudah katakanlah kok bosan Pak ya 3 bulan, sudah bosan saya bekerja itu. Jangan-jangan Anda keliru itu tadi. Sedari awal Anda nggak tahu jati diri Anda. Saya ini sebenarnya potensinya apa sih? Jadi keliru di langkah awalnya. Di akhir-akhirnya sering mengeluh. Saya ini kok begini saja Pak hidupnya. Prestasinya kok begitu saja. Nah, kalau memang sedari awal Anda senang kok masih gagal, ya terus saja bekerja. Berusaha keras. Apakah sukses juga bagian dari takdir yang sudah ditentukan Ustadz? Misal seperti anak yang biasa-biasa saja keterima bekerja di perusahaan Ustadz. Saya sendiri tidak percaya kalau dia anak biasa-biasa saja kemudian diterima. Kecuali dia nyogok ya. Berarti dia punya kemampuan. Sedari awal kemampuannya dia persiapkan, bertemu kesempatan, klop lah dia, klop. Kecuali sistemnya yang nepotis. Nah, itu di luar kendali Anda. Kalau ada sistem yang nepotisme, itu di luar kendali. Jangan mikirkan itu. Jadi yang jadi maksud saya begini. Ada dalam hidup ini, ada yang Anda bisa kendalikan, ada yang tidak bisa Anda kendalikan. Yang tidak bisa Anda kendalikan kan, wah merubah negara, biar jujur semua, tidak ada korupsi. Itu di luar kendali Anda. Yang bisa Anda kendalikan sekarang, perjelas tujuan hidup Anda sesuai itu dibangun sesuai potensi, kemudian bangun kebiasaan sesuai tujuan, dan setelah itu bekerjalah di bidang sesuai tujuan Anda itu. Dan yang sudah saya sampaikan tadi. Apakah itu takdir, Pak? Kira-kira begini kalau takdir itu. Anda diberi potensi itu takdir.
Ada yang cocok jadi akuntan, ada yang cocok jadi kedokteran, ada yang cocok jadi politisi. Itu takdir. Nah, pergunakan takdir itu sebaik-baiknya. Nah, berbagai kemungkinan dalam hidup itu juga takdir. Anda mungkin hidup hari ini, atau juga bisa mungkin juga mati setelah Zoom ini. Bunuh diri itu. Nah, tapi kan mudah-mudahan tidak begitu. Jadi ada banyak kemungkinan. Nah, berbagai kemungkinan itu juga takdir. Maka usahakan berbagai kemungkinan itu. Maksud saya begini. Anda bisa pindah dari takdir satu ke takdir lain. Anda bisa pindah dari takdir sakit ke takdir sehat. Kalau Anda mau berada di takdir sakit, ya jangan jangan jaga pola hidup. Hidupnya sembarangan, makan sembarangan, istirahat tidak diatur, jangan pernah olahraga, makan sembarangan. Anda cepat mati itu. Anda bisa berpindah dari takdir cepat mati ke sehat selalu. Anda jaga pola hidup, cara berpikir diatur, berperasaannya diatur, ada tawakalnya. Nah, itu contoh. Jadi takdir itu saya definisikan berbagai kemungkinan yang diciptakan oleh Tuhan. Atau pemberian-pemberian yang memang satu dengan lainnya berbeda-beda. Kalau dalam Al-Quran itu faddalallahu ba'dakum ala ba'd. Allah memberi keutamaan yang berbeda-beda. Jadi semuanya istimewa potensi itu. Mau tanya Unujat, Zainori, bagaimana tanggapan Ustaz dengan kata kita yang merencanakan Tuhan yang contohnya seperti yang pekerjaan A tapi faktanya dapat pekerjaan B. Mohon tanggapannya. Dari mana Anda tahu itu sudah ditetapkan Tuhan? Itu pertanyaan saya. Jangan-jangan itu pilihan Anda, kemudian Anda tempelkan ke Tuhan. Misalkan sebenarnya Anda naksir kepada Mas Aril. Tapi kok nikahnya saya sama Abdul Kholik, Pak. Kemudian Anda ngeluh ke Tuhan. Apakah ini takdir ya Tuhan saya nikah sama Pak Abdul Kholik? Padahal saya kan ngefannya sama Aril. Lah, itu contoh. Jadi jangan mudah. Sebenarnya itu keputusanmu, kemudian Anda tempelkan ke Tuhan. Coba, yang sederhana saja. Kalau Anda bicara takdir, bingung nanti. Jangan-jangan itu keputusanmu untuk menikahi seseorang itu. Nah, itu. Kemudian, Soleh, apakah ukuran menggapai kesuksesan cukup diukur dengan materi Ustadz? Salah satu saja materi itu. Iya, salah satu ukuran sukses itu materi. Tapi bukan satu-satunya ya. Hanya salah satu. Sukses itu apa berarti ukurannya, Pak? Ya, dia dapat materi, dia dapat kebahagiaan, dia dapat mengaktualisasikan. Jadi Anda punya potensi menjahit, Anda bisa menjahit. Anda jadi desainer baju. Itu aktualisasi. Anda yang senang ngomong di depan orang lain, Anda jadi pembicara publik. Aktualisasi itu bahagia itu nanti. Kalau kamu kira-kira begini, kalau pekerjaanmu itu hobimu, meskipun gajinya nggak seberapa, itu bahagia luar biasa. Apalagi gajinya banyak. Pekerjaannya sudah Anda sangat menyenanginya dan gajinya banyak. Jadi materi itu salah satu saja, bukan satu-satunya. Ukuran kesuksesan. Apakah takdir bisa dirubah? Tidak bisa, tapi Anda bisa berpindah dari takdir satu ke takdir lainnya. Takdir kulit hitam ke kulit putih. Sekarang kan banyak pemutih kulit itu, yang mbak-mbak ini ya. Itu kan mau berpindah takdir itu. Suntik vitamin E, operasi plastik lah. Takdir dari hidung pesek ke hidung mancung bisa dioperasi.
Nah, itu. Jadi takdir nggak bisa dirubah, tapi Anda bisa berpindah dari takdir satu ke takdir lainnya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya. Monggo. Maaf, dari tadi di skip soalnya. Jadi begini Pak, saya mau tanya. Mas Aril, saya itu pernah mendengar dalam sebuah ngaji, itu kalau semua pekerjaan tidak halal, meskipun itu halal. Contohnya, seumpamanya saya jadi pegawai bank. Pegawai bank itu kan biasanya berasal dari riba ya Pak. Tapi kan saya mengerjakannya secara halal, itu bagaimana Pak? Bagus. Mbak Nadila ini jurusan apa kuliahnya? Jurusan manajemen. Oke. Saya beri pandangan fikih dulu tentang bank. Kira-kira begini. Ulama fikih, mungkin matikan dulu biar gak unmute suaranya yang A. Ulama fikih sepakat bahwa riba itu haram. Ini catat dulu ya. Cuma kalau ditanya apakah bunga bank termasuk riba, itu ulama fikih beda pendapat. Saya ulangi ya. Ulama fikih sepakat bahwa riba itu haram. Karena ada orang yang sangat butuh dipinjami uang, kembalikannya waktu mengembalikan hutang itu diminta dilebihkan. Wah, itu kan mencekik namanya, zalim. Maka agama sepakat haram. Tapi apakah bunga bank itu termasuk riba? Ini ada dua pendapat. Nah, dari situ biasanya salah satu alasan utama orang yang mengharamkan bekerja di bank karena riba ini. Nah, saya ingin mengetengahkan beragamnya pandangan ahli fikih atau hukum Islam. Jadi kalau begitu gimana Pak? Bolehkah saya bekerja di bank? Kalau Anda ingin memilih pendapat, bunga bank itu bunga bank itu bukan riba Pak. Kalau riba itu nanti misalkan Anda memilih madhab yang itu, pemikirannya. Boleh. Tapi sedari awal kalau Anda boleh, saya berpandangan bunga bank itu termasuk riba Pak, dolim. Ya jangan bekerja di situ kalau Anda sudah memilih begitu. Nah, gimana pandangan saya itu Pak? Yang jelas fikih itu ada dua. Kira-kira begini, gimana ceritanya Pak? Kok ada yang pendapat yang mengatakan bahwa bunga bank itu bukan termasuk riba? Kira-kira begini, dulu waktu zaman Nabi Muhammad, orang minjem uang itu ke perorangan. Ada orang yang sangat kaya yang minjem orang miskin untuk makan. Sekarang yang pinjam uang itu yang punya BCA, yang punya Jarum, yang punya Bank Mega, yang punya Transmas. Masa mau pinjam bank nggak mau ngasih jasa? Coba. Ya enak orang kaya umpama bank tidak bisa ngasih bunga. Yang nanti buat gedungnya gimana? Itu satu dulu. Itu ada banyak alasan lah. Tapi itu nanti bingung kamu belajar fikihnya. Tapi yang jelas ulama sepakat bahwa riba itu haram. Tapi kalau saat mendiskusikan apakah bunga bank termasuk riba, itu beda pendapat. Maka dari sini silakan Anda putuskan. Saya memilih pandangan yang ini Pak. Oke. Saya ingin lebih hati-hati Pak. Saya tidak ingin bekerja. Ya terserah. Tapi ada konsekuensinya masing-masing. Kan gitu saja. Jangan sampai kamu, waduh, takdir saya mungkin Pak ya gak bekerja di bank. Ya kamu kan memilih tidak bekerja di bank. Jadi sekali lagi hati-hati menempelkan sesuatu pada Tuhan. Jangan-jangan kamu sendiri yang salah pilih jodoh, calon suami, saat keliru Anda, jangan-jangan ini takdir. Jangan mudah menempelkan pada Tuhan. Yang lain? Ya kalau jangan makan riba ya. Kalau riba kan sudah saya katakan nggak boleh. Kalau rente itu apa? Maksudnya apa rente itu? Bank detail.
Mungkin yang dimaksud Kalau ingin apa? Ya janganlah kalau bank tetel itu orang di desa dan seterusnya. Jangan apalah. Usaha yang lain lah. Kalau bisa dibantu. Ya kalau Anda tanya bank yang sangat Islami itu apa? Kalau bisa, yang tidak bisa, yang tidak ada bunganya. Tapi ada nggak bank yang begitu? Nah, itu masalahnya. Jadi jawaban realistis saya, bank yang Islami itu yang bunganya paling kecil. Apa bunganya yang paling kecil sekarang? Justru bunga yang paling kecil, misalkan seperti BRI itu punya program apa namanya itu untuk UMKM. Jadi bunganya sangat kecil. Ya justru sangat membantu usaha-usaha mikro menengah. Kalau Anda sedang menjalani jual beli online, butuh bantuan dana, maka penting. Jadi 25 juta maksimal pinjamannya dan bunganya sangat kecil sekali. Nah, itu untuk program bantuan itu namanya. KUR namanya, benar-benar KUR. Rentenir ya boleh itu tadi. Rentenir janganlah. Biasanya rentenir itu kan masuk ke desa-desa orang miskin yang nggak punya uang dikasih utang, itu janganlah. Jadi cari yang lain. KUR ya benar, kredit usaha rakyat. Yang lain. Mungkin Mbak Nadia pengen jadi pegawai bank. Saya, Pak. Dulu iya, tapi semenjak ada itu, Pak, ikut ngaji terus dikatain kalau semuanya pegawai bank itu banyak ribanya, banyak makan uang ribanya. Jadi mikir-mikir masih cari itu, Pak. Setelah saya jelaskan gimana? Jujur masih sedikit bingung, Pak. Soalnya kan yang saya tahu itu bank itu juga ada ribanya. Jadi kalau semuanya saya kerja di bank berarti saya juga makan uang riba itu. Meskipun saya niatnya baik. Tadi kan sudah saya katakan, riba itu pengertiannya orang per orang. Dulu pada kasusnya itu. Kira-kira beginilah. Semua sepakat bahwa ulama itu riba itu haram. Karena itu mencekik, pinjaman yang mencekik. Bahkan bukan membantu, memiskinkan. Tapi apakah bunga bank termasuk riba? Nah, itu beda pendapat. Tapi kalau Anda masih ragu, saya menganggapnya riba. Ya jangan kerja di situ. Biar Anda secara batin lebih puas. Nah, pilihannya hanya itu. Tapi kalau Anda milih pendapat apa? Iya, Pak, maaf. Oke, yang lain. Debt collector, Pak Ustaz. Siapa menjadi debt collector? Debt collector kan nagih hutang kan? Ya kalau nagih hutang itu wajib, tak? Jadi kalau Anda ngutangi teman, terus kok kayaknya lupa, ingatkan itu sebuah keharusan. Kalau Anda tidak mengingatkan, terus dia lupa, ya di akhirat dia akan diminta pertanggungjawaban atas hutang-hutangnya. Maka kalau ada yang meninggal itu, silahkan para pentakziah yang siapa tahu mayit masih punya hutang, silahkan berhubungan dengan ahli waris. Kan biasanya begitu. Hutang itu akan jadi hambatan dia nanti di dunia akhirat. Maka kalau temannya punya hutang, diingatkan. Bahkan wajib itu. Nah, debt collector itu kan mengingatkan. Baru kalau Pak memaksa, ya kalau agar tidak melanggar hukum negara, ya boleh-boleh saja. Kalau apapun pekerjaan selalu berpotensi. Bagaimana cara kita memastikan pekerjaan kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak melanggar hukum? Itu kalimat kata kuncinya. Baik hukum agama maupun negara, itu sajalah dua itu. Itu ridho Allah.
termasuk yang ingin mendapat ridho Allah sesuai potensi Anda. Itulah yang disebut fitrah. Tetaplah dalam fitrah Allah. Tetaplah di potensimu. Kalau kamu berjalan di potensimu, hidupmu akan mudah. Yussiro lima khuliqa, kata Nabi. Akan dipermudah kalau Anda menemukan potensi. Jadi kalau Anda yang merasa nulis makalah sebagai tugas, kok kayaknya Pak ya berat. Jangan-jangan kamu salah masuk jurusan. Jangan-jangan itu saja. Atau kamu hanya ingin leha-leha, gak ingin belajar. Kan itu saja. Yang lain? Silakan chat kalau sulit. Monggo yang lain, masih ada 10 menit lagi untuk tanya jawab. Monggo teman-teman. Kayaknya asik banget pembahasan kita pada sore ini ya, udah menjelang sore. Pada sore hari ini disampaikan dengan sangat jelas sekali, dijelaskan dengan sangat rinci ya. Seketika menggugah motivasi dan semangat kita untuk menggapai kesuksesan. Monggo teman-teman, masih ada waktu untuk bertanya. Oke, sambil menunggu, jadi kesimpulannya, bagaimana Pak biar kita itu sukses ke depan? Kan itu pertanyaan terbesarnya. Itu kemarin Mas Abdul Khalik ke rumah kan begitu itu pesannya ke saya. Saya pikir ceramah agama tentang apa? Isra Mi'raj, tak kira begini, oh ternyata bagaimana membangun ke depan Pak. Jawaban dari pertanyaan itu adalah pertama, tetapkan tujuan. Anda ke depan mau berkarir bidang apa? Kalau Anda masih bertanya lagi, gimana Pak cara menetapkan tujuan? Kamu harus menganalisis potensimu. Nah, dari itu potensi itu jadi dasar merumuskan tujuan hidup. Anda akan bermanfaat melalui itu, melalui cita-cita itu kepada yang lain. Itulah khalifah. Anda menjadi khalifah di bidang itu. Khalifah di bidang akuntansi, khalifah di bidang ilmuwan, khalifah di bidang guru, khalifah di bidang TI misalnya. Anda bermanfaat kepada yang lain. Yang kedua, jawabannya adalah bangun kebiasaan yang sesuai dengan tujuan. Jangan sampai kebiasaan hari ini itu tidak nyambung dengan tujuan. Cita-citanya jadi akuntan, tapi koleksi buku tentang akuntan dan koleksi jilbabnya lebih banyak koleksi jilbabnya. Itu kan nggak nyambung. Anggaran beli pemutihnya itu lebih banyak daripada anggaran untuk membeli dan membaca jurnal-jurnal tentang akuntansi. Nah, itu contoh. Nah, harus nyambung. Yang ketiga, kuasai kompetensi, keterampilan, dan sikap yang mendukung tujuan. Ke depan untuk jadi akuntan profesional, saya harus mengerti bahasa Inggris, Pak. Saya lemah bahasa Inggris. Kursus sebelum Anda lulus. Ke depan, Pak, akuntan itu akan digeser oleh mesin, Pak. Berarti saya juga harus menguasai tentang algoritma. Kursus bagaimana membuat aplikasi. Jadi saat Anda lulus, ada perusahaan mensyaratkan mampu membuat aplikasi tentang akuntansi. Wah, Anda akan diterima itu. Karena yang lain nggak mampu berbuat itu. Paham ya? Terus yang keempat, jadikan hobi, apa ukuran hobi itu? Yang paling disuka dan yang paling dikuasai sebagai profesi. Wah, kalau itu yang terjadi, Anda akan bahagia, Anda akan awet muda, Anda akan tidak sakit-sakitan, karena hidup Anda riang gembira. Hujan, Anda tetap pergi ke kantor, karena Anda senang. Gimana sih Pak perasaan senang? Ya seperti Anda menyenangi lawan jenis itulah. Malam-malam terngiang Pak. Kadang nggak kerasa Pak, kalau lembur itu saya senang saja lah bekerja. Itu contohnya kalau Anda menemukan potensi. Artinya Anda berjalan di takdir Anda sendiri.
Tadi kan saya katakan potensi itu Maaf. takdir, pemberian dari Tuhan. Kemudian yang terakhir, kelima, berusaha keras, berdoa dan tawakal. Ustadz, mohon Nah, maaf. itu circle. Apa? Nah, Waktunya habis. oke. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul adzim. Terima kasih atas kajian yang sangat luar biasa dan sangat menggugah semangat kita, khususnya generasi milenial, untuk terus semangat mencapai sukses dengan terus belajar, dan terus belajar. Kesimpulan isi kajian kita pada siang hari ini dengan judul bagaimana menggapai kesuksesan. Di spesifikasi ada 3. Yang pertama ada menetapkan tujuan, yang kedua ada membiasakan diri dengan kebiasaan yang sesuai dengan tujuan, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Latarkabunna tabaqan an tabaq." Nah, sementara di sini arti sukses yang diartikan dalam definitif yang singkat adalah bertemunya kemampuan dengan kesempatan. Dan yang terakhir, salah satu kiatan atau salah satu cara untuk menggapai sukses adalah berproses sesuai dengan potensi. Sesuai dengan penjelasan yang sudah Ustadz jelaskan tadi, sangat jelas dan sangat gamblang bahwa tidak ada sukses yang tanpa melalui proses. Mungkin kesimpulan kajian kita pada sore hari ini demikian. Memasuki acara yang selanjutnya adalah pembacaan doa Hotmil Quran yang dalam hal ini akan dipimpin oleh saudara kita Abdul Khalik. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul aliyyul adzim wa sadaqallahu wa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma rzuqna bi kulli harfin minal Qur'an halalatan wa bi kulli juz'in minal Qur'an. Jazaan Allahumma rzuqna bil alfi hulfatan bil ba'i barakatan wa bit ta'i taubatan wa bit ta'i thawaban wabil-jim jamalan wabil-ha'i hikmatan wabil-kha'i khairan wabid-dali dalilan wabid-dali daka'an wabir-ra'i rahmatan wabis-sa'i sakatan wabis-sinina sa'adatan wabis-sinina sifa'an wabis-sadi istifqam wabid-dhati diya'an wabid-dha'irati wabil-dha'i dhafan wabil-aini ilman wabil-ghani nan wabil-fa'i falaha wabil-qafi kurbatan wabil-kafi karamatan bil-lami lutfa wabil-mimi mau'idatan wabil-nuni nuran wabil-wawi wuslatan wabil-ha'i hidayatan wabil-ya'i yakinan. Allahumma anfa'na bil-Qur'anil adim warfa'na bil-ayati dzikril hakim wa taqabbal minna qira'atana wa tajawwaz 'anna makana fi tilawatil Qur'an min khata'in aw siyan aw tajrifi kalimatin amma wadi'iha aw tabdimin أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه أو راد أو شك أو سهو أو سوء الحال أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيد لسان أو رفع بغير خفوف أو إدغام بغير مدغوم أو إدغام بغير بيان أو مد أو تشديد أو حمرزة أو جسم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورحمة عند آية الرحمن وآية العذاب فاغفر لنا ربنا وكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنات بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر موسنا وعلى الصراط نورا وفي الجنات رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فكتبنا على التمام وارزقنا أداب بالقلب واللسان وحب
الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد مدحر لطفه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma biqabul hajat ya Allah, istajib lana, amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang selanjutnya, yakni doa bersama, doa awal tahun 2021, semoga kita lebih baik, dan doa memohon keselamatan akan wabah COVID-19, dan semoga COVID-19 ini lekas pergi, khususnya untuk negeri kita tercinta Indonesia. Kepada yang terhormat, Ustadz Muhammad Karim, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wa li abaina wa ummahatina al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wahdina shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, semoga bangsa dan negara Indonesia aman dan sejahtera. Program vaksinasi dan pemulihan ekonomi nasional berjalan sesuai rencana. Bagi seluruh rakyat dan kaum muslimin muslimat mendapat keselamatan. Bagi Bank Indonesia dan komunitas generasi baru Indonesia atau GENBI kesuksesan. Bagi orang tua kami kehormatan. Bagi orang sakit adalah kesehatan. Bagi yang menderita kebahagiaan. Bagi perkembangan karir dan kompetensi kita semua kelancaran dan kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma qabul hajat istajib lana ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Muhammad Karim. Acara selanjutnya penutup. Berakhir pula perjumpaan dan acara kita pada siang hari ini. Semoga segala aktivitas, segala tenaga, segala pikiran yang kita sumbangkan pada siang hari ini Allah ganti sebagai ibadah. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga dengan pembacaan doa Khatmil Quran dan pengharapan baik di awal tahun 2021 tadi bisa Allah kabulkan dengan sebaik-baiknya. Dan kita mampu bersama-sama untuk bertransformasi dan bersinergi sebagai strategi kesuksesan dan kebermanfaatan bagi kemuliaannya. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, undur maqala wa la tandur maqala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini direkam ya? Ini AE.